Jadi kalau anginnya kenceng, geopolitiknya berputar cepat, memang kapten itu harus lebih lincah. Tentu saja Pak Prabowo sangat well trained and well equipped sebagai presiden untuk masalah-masalah geopolitik. Kan karir beliau tumbuh dalam sebagian adalah tradisi. Bagaimana memahami Thucydides, bagaimana memahami Clausewitz, bagaimana implementasi perwujudan prinsip lama yang bagus dan arif itu mendayung di antara dua karang dalam konteks geopolitik sekarang dan masa depan. Si lu naikin tarif gue naikin tarif lo. Nah kalau begitu, globalisasi terancam. Dan kalau globalisasi ekonomi terancam, pertanyaannya sumber-sumber pertumbuhan, sumber-sumber kemajuan, sumber-sumber perdagangannya mau dari mana Pak Dayat? Kalau perang kan ada kalah menang, orang ditembak, ada mati, ada hidup. Kalau dagang semuanya bisa menang, Mel. Cina bisa tambah kaya, sama-sama Amerika tambah kaya, sama-sama untung, nggak ada yang kalah, malah kita pun jadi ikut-ikut kaya. Nah, diplomasi internasional kita bukan cuma urusan geopolitik militer, bukan cuma dengan aircraft carriers, bukan cuma pesawat F-16 atau F-25, tetapi juga bagaimana mencari peluang-peluang baru, bagaimana mengundang investor-investor datang, sehingga gelora pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi. Nah itu kan esensi dari diplomasi mendayung dua karang dalam bentuk yang paling kontemporer. Hai, selamat datang di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik, penuh dengan obrolan yang penuh daging tanpa bikin pusing. Di sini kita akan bertamasya intelektual ke berbagai belahan di dunia, tidak hanya di era modern nih, tapi juga bisa ke sampai prasejarah ya. Nah, hal-hal penting di bawah langit. Hal-hal penting di bawah langit. Di bawah langit, betul. Kita tamasya kemana hari ini Pak Dayat? Kali ini tamasya kita ini masih di area perairan laut nih. Jadi kita akan menjelajah lautan dari Pasifik sampai ke Indochina. Kita akan jelajahi lautan itu. Banyak karang di sana. Banyak karang, siap. Iya, kunjungan pertamanya Presiden Prabowo ya, itu kira-kira itu ke Cina, terus Amerika. Ini berarti penting banget nih, Bang Celi. Bisa dijelaskan nggak? Kenapa sebegitu pentingnya? Kenapa harus ke Cina dan Amerika untuk pertama? Ya, Padepokan Gunung Salak. Jadi mungkin pentingnya kan kita lihat ada beberapa hal pentingnya. Pertama kan Presiden Prabowo kan baru beberapa minggu yang silam dilantik sebagai presiden kita yang ke-8. Kemudian kunjungan langsung ke Beijing dan setelah itu ke Washington DC. Baik. Jadi ini simbolisme, Mel. Kelihatannya simbolisme ya. Kebetulan di Washington DC kan juga akan terjadi perubahan atau sudah terjadi pemilu di seluruh Amerika Serikat, dan Washington DC akan memperoleh tuan baru pada 20 Januari nanti, yaitu Donald Trump. Jadi apakah ini simbolisme pada sesuatu yang memang baru, besar dan penting dalam geopolitik? Kan kita tahu pertama ke Beijing, itu kan salah satu adik kuasa sekarang yang disebut oleh banyak orang, yang kemudian beliau terbang dari Beijing ke Washington DC, ke adik kuasa yang lain, bertemu dengan Presiden Biden dengan entourage-nya gitu. Nah, dua adik kuasa dikunjungi oleh presiden kita yang baru adalah sebuah simbolisme bahwa barangkali Indonesia punya peranan yang agak sedikit berbeda, lebih strategis dibanding sebelumnya dalam mengarungi dunia geopolitik yang juga orang bilang, Mel, ini bisa era baru geopolitik. Ada Donald Trump, walaupun sudah pernah berkuasa kan, tetapi kemudian ini barangkali dalam konteks yang baru pertanda sebuah hal yang penting. Masih ada Putin yang masih tetap invasi di Ukraina. Ada Xi Jinping yang kelihatan mengarungi gelombang-gelombang baru domestik di Cina dan ingin lebih berperan dalam dunia internasional.
Nah, ini trifecta kepemimpinan dunia. Ada Trump, ya mulai tahun depan ya. Ada Xi Jinping, ada Vladimir Putin. Nah, ini ini dunia global ini sedang menanti. Eropa sedang menanti, Timur Tengah sedang menanti, Afrika menanti. What is going to happen to the world? Mel, ini Pak Nah, Dayat, itu. what is going to happen to the world? Global politiknya kayak apa? Ya. Apakah anginnya makin kenceng? Rough Nah, waters, ini kayak lautan, kalau Pak Dayat mancing, ini bukan lautan tenang ini tahun-tahun mendatang. Ini rough waters, ini gelombangnya akan tinggi, anginnya angin barat, angin timur, ya kan? Bagaimana kita betul menyikapi Mas. seperti apa? Kalau kembali ke perjalanan di laut tadi, jadi ini problemnya ini bukan cuma geopolitik, tapi Ya, juga geoekonomi. ya. Kalau kita anggap geoekonomi adalah arus angin, geopolitik itu adalah arus arus deras laut, ini yang akan menjadi tantangan, Mas. Jadi Di kalau laut terkadang angin mengarah ke barat, sementara arus arus laut mengarah ke timur. ya, Nah, Nah, itu baju gimana mundur kendalinya bagaimana di jadi antara jadinya? karang-karang besar ini, Mas? Jadi kalau anginnya kenceng, geopolitiknya berputar cepat, memang kapten itu harus lebih lincah. Nahkoda kapal nih, Pak Dayat, harus lebih mengerti Siap. di mana ada karang. Arusnya ke kiri, ke kanan, angin barat, angin timur. Nah ini kan kita mau diskusikan nih. Bagaimana sebenarnya ada Oke. geoeconomics, geopolitics, bagaimana interaksi antar bangsa di tahun-tahun mendatang dengan berubahnya pola kepemimpinan dunia terutama di Amerika Serikat. Nah, ini topik yang amat sangat penting, amat sangat penting. Kalau gitu gini, Mas. Ini kan menarik nih. Kita akan mengarungi laut lepas. Anggaplah geopolitik adalah arus laut itu sendiri yang juga masih harus banyak kita pelajari, kita Ya, terka. Angin adalah geoekonomi yang tidak selalu arahnya sama dengan arus di bawah. ya, Nah, menurut saya kok yang terpenting adalah tujuan dulu nih. Si ya, nahkoda ini sudah punya tujuan apa ya, agar untuk mengarungi itu semua ya lebih tepat jalan. ya. Mungkin Mas Makanya Doli bisa tanpa menggambarkan nih Indonesia tanpa kita sendiri. menggurui Pak Prabowo, tentu saja Pak Prabowo Siap, sangat well trained and well equipped sebagai presiden untuk masalah-masalah geopolitik. Kan karir beliau tumbuh dalam sebagian adalah tradisi. Bagaimana memahami Thucydides, bagaimana memahami Clausewitz, saja boleh mengatakan bahwa yang paling penting bagi seorang nahkoda sebelum berlayar adalah tujuannya mau kemana arah kapal. Ya kan? Yang siap. tadi ini kan Ya, medannya, betul. anginnya, lautnya bergelombang, itu kan semuanya medan yang kita lalui. Tapi tujuan kapal kita mau kemana? Nah itu barangkali kita perlu menggali sedikit tradisi foreign policy Indonesia, Bu Amel, Pak Dayat. Kita Ya. lihat Siap. dulu, karena kan kalau mau berlayar ke depan ya kita buka-buka dulu buku sejarah sedikit. Konteksnya kita apa ini sebagai negara Ya. merdeka dengan tradisi kebijakan luar negeri sejak awal. Kira-kira boleh nggak kita masuk dulu sedikit ke tradisi Pak Dayat? Ya, Iya kan? Lihat buku oke. sejarah Boleh banget, Kita sedikit. masuk boleh dari banget. situ. Kemudian kita masuk Berangkat dari tradisi kita, kemudian kita ke depan mau kemana? mau membahas Saya masa kira itu, kini dan Mas. masa depan. Membahas masa Siap, kini dan masa depan, tetapi kita siap. masuk dulu sedikit tradisi. Nah, tradisi kita pada saat setelah merdeka atau dalam proses memperjuangkan kemerdekaan itu paling bagus di sum up, ringkaskan oleh Bung Hatta dengan kata-kata yang sangat bagus, Pak Dayat. Mendayung di antara dua karang. Indonesia itu, ya tadi kan, pelayar ada karang. Dulu karangnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dan sekutunya. Ada dua karang besar. Makanya Indonesia, kata-kata Bung Hatta itu mendayung. Bukan berdiri di antara dua karang. Kalau berdiri kan statis. Ya kan, Siap. kalau mendayung dia aktif. Makanya dalam konstitusi kita Indonesia itu di dunia harus bebas aktif Yes. dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia. Kata kuncinya bebas aktif. Mendayung itu aktif, Pak Dayat, bukan berdiri diam Siap. kena arus Oke. kiri kanan, tetapi bebas aktif. Makanya kan ada non-blok ya, kita mengupayakan tahun 55 ya, non-blok. Kalau dalam literatur namanya dunia ketiga. Jadi dunia pertama, Oke. dunia kedua itu Soviet sama Amerika dan sekutunya lah. Dunia ketiga waktu tahun 55 kan kita bikin di Bandung. Kita pimpinannya bersama India, bersama
Tanzania, bersama Mesir, tapi kita bebas dan aktif. Ya, itu tradisi kebijakan luar negeri yang perlu kita pertahankan sebagai inspirasi masa lalu. Kedepannya juga masih sama. Pertanyaan kita tentu saja, Bu Amel, Yes. bagaimana implementasi perwujudan prinsip lama yang bagus dan arif itu mendayung di antara dua karang dalam konteks geopolitik sekarang dan masa depan. Ya, Ya kan? Ya, Tetapi kan kita betul. udah punya pegangannya Betul. Pak Dayat. Ada karang, siap. ada arus, ada Betul. angin. Kita mendayung, Ya. kita bergerak, berselancar. Tujuannya apa? Kan tadi kan paling penting nahkoda tujuan nih. Berselancar itu kan Yes. gerakannya. Tetapi berselancar tanpa tujuan kan namanya muter-muter. Bukan berselancar, bukan mendayung. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau kata Bung Hatta, Bung Karno, Bung Syahrir, generasi pendiri bangsa kita, tujuannya demi bukan hanya perdamaian dunia, tapi kemajuan seluruh bangsa Indonesia, kesejahteraan. Makanya Bung Karno bilang, kemerdekaan itu, Mel, adalah jembatan emas. Jembatan ini kan medium, perantara. Kemana tujuannya? Nyebrangnya kemana? Nyebrangnya tujuannya negara maju. Maju jiwanya, maju raganya. Kira-kira kayak gitu. Ya, kayak gitu. Masuk kita ke geopolitik. Masuk ya kita ke Kira-kira kesejahteraan adalah tujuan jauh di depan. Cuma untuk mencapai itu ada soal-soal keamanan dan lain sebagainya, dan harus dicapai melalui karang-karang besar itu. Yang betul. Nah, sekarang tampaknya karangnya bukan cuma misalnya dua. kan kita lihat dulu dua karang yang dimaksud Bung Hatta kan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, karangnya Soviet udah tenggelam. Udah tenggelam. Soviet udah tenggelam. Ya? Ya. Diganti oleh karang baru. Soviet kan runtuh tahun 91. Gorbachev pemimpinnya yang terakhir, Pak Dayat. Kemudian dia runtuh. Kemudian selama 30 tahun, Amerika ini kira-kira menjadi hegemon baru yang tunggal lah. Unipolar world. Kalau kata Charles Krauthammer, seorang penulis yang tajam dari Amerika Serikat. 30 tahun. Ini era yang disebut oleh Fukuyama sebagai era akhir sejarah, the end of history. Tetapi selama 30 tahun banyak negara-negara mulai muncul, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Kalau sebelumnya Jerman dan Jepang, 30 tahun terakhir Korea Selatan makin maju, Taiwan makin maju, Indonesia makin maju, berbagai negara, Singapura makin maju, di Eropa, di Amerika Latin, di Asia Tengah juga, India semakin maju, sehingga dunia bukan hanya Amerika, ya, tetapi ada yang istilahnya oleh Farid Zakaria dibilang oleh the rise of the rest. Jadi the rest ini adalah negara-negara yang dulu non-blok. Yang dulu non-blok itu bukan lagi menjadi negara miskin. Kita tahun 60-an, tahun 50-an kan negara miskin. Sekarang sudah menjadi negara menengah, mau menjadi negara menengah atas, mau menjadi negara maju 20 tahun lagi. Jadi banyak negara lain seperti kita menjadi satu kekuatan baru yang disebut sebagai kekuatan menengah. Tapi di antara yang baru muncul, yang paling drastis itu Cina. Cina menjadi sejarah pertumbuhan Cina, Pak Dayat, dalam 30 tahun terakhir, 40 tahun terakhir, itu tercepat dalam sejarah dunia dibandingkan dengan negara manapun. Dari segi kecepatan dan skalanya. Cina, Mel ini menjadi sekarang superpower, menjadi negara yang dianggap salah satu negara terbesar. Kan nanti saya perlihatkan bagaimana ekonomi Cina dibandingkan dengan ekonomi Amerika Serikat sekarang. Memang masih jauh, tetapi sudah mulai mendekat. Jadi, dua superpower dan ada negara-negara lain yang juga mulai berkembang. Karena itu, kalau istilahnya Henry Kissinger, ini disebut sebagai the multipolar world. Jadi, banyak polarnya, bukan lagi cuma dua, bukan cuma dua karang. Kemudian, kalau istilahnya Farid Zakaria, dalam situasi yang baru ini, yang konteks geopolitik baru, mereka atau dia sebut diplomasinya itu diplomasi à la carte. Retail diplomasi, nggak lagi satu blok sana, satu blok sini, kita bikin blok sendiri. Non-blok namanya, nggak lagi. Ini kita harus manfaatkan Cina dengan baik,
Semua negara-negara lain juga begitu. Kita harus manfaatkan hubungan dengan Amerika dengan baik. Semua negara lain juga begitu. Jadi diplomasinya, geopolitiknya, walaupun ada dua karang baru yang besar, atau satu karang baru, satu karang yang lama yang besar, tapi negara-negara lain dalam berhubungan dengan mereka itu memakai prinsip-prinsip retail à la carte. Yang mana kita butuh dari Amerika, yang mana kita butuh dari Cina. Kira-kira kayak gitu. Butuh duit itu, dari Cina, butuh ilmu pengetahuan dari Amerika gitu Pak Dayat. Kira-kira. Itulah diplomasi à la carte. Kita balik lagi ke lawatannya Presiden Prabowo ya, dan juga Trump yang baru terpilih. Ini kan kemarin Trump bilang ada mau pasang tarif lah buat produk-produk dari luar negerinya Amerika. Dan sepertinya hubungannya Amerika dan Cina akan menajam ya, akan lebih ini. Kita gimana posisinya sebenarnya? Memang selalu 4 tahun lalu juga begitu kan. Trump selalu mengancam menjadikan Amerika lebih merkantilis, proteksionisme dia kembalikan. Dan ini menakutkan banyak negara, dan terutama Cina melihat apa yang sesungguhnya akan dilakukan oleh Trump. Kan sekarang dia bilang dia mau ancam dengan tarif 60%. Negara lain 10-20%. Jadi perang tarif. Semua negara menjadi merkantilis. Memang yang ditakutkan kalau itu terjadi, ini situasi kembali ke tahun 30-an, ya, di mana proteksionisme dan isolasionisme Amerika itu menjadi salah satu pemicu ya terjadinya perang dunia, yaitu perang dunia kedua. Sebenarnya perang dunia pertama kan juga begitu. Ada gelombang merkantilisme, ada gelombang isolasionisme, ada gelombang yang pada saat yang sama ada hubungan-hubungan yang menjadi meruncing antara berbagai negara. Ada Jerman, ada Austria, Hungari, ada Inggris. Nah, orang khawatir kalau retorika Trump seperti ini diikuti, ya, dan kemudian menjadi arus baru yang membuat hubungan antara negara semakin menajam karena perang tarif. Kalau nggak bisa cuma Amerika aja naikin tarif dong ya, Cina juga kemudian retaliasi. Negara lain Eropa juga retaliasi, lu naikin tarif gua naikin tarif lo. Nah, kalau begitu, globalisasi terancam. Dan kalau globalisasi ekonomi terancam, pertanyaannya sumber-sumber pertumbuhan, sumber-sumber kemajuan, sumber-sumber perdagangannya mau dari mana Pak Dayan? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus untuk mengiringi lawatan Pak Prabowo. Bang Jeli, tapi aku penasaran juga nih, ini kenapa sih Cina sama Amerika nih kok ngeri-ngeri sedap gitu persaingannya apanya ini? Ya, ini kalau kita jawaban seriusnya kan itu menjadi bahan kajian para ilmuwan international politics ya sejak zaman Thucydides itu. Jenderal sejarawan dari Yunani 5 abad Masehi itu perang antara Athens sama Sparta. Yang satu sudah kaya, yang Athens baru mau menjadi kaya, sehingga Sparta sama Athens berperang karena yang satu semula adik kuasa, ada orang baru jadi adik kuasa juga. On the block lah kira-kira, sehingga ada persaingan yang secara natural terjadi. Ya, gitu. Jadi itu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ya ada yang bilang kalau sekarang ini bukan perang dalam pengertian antara mereka berdua, itu perang dingin kedua. Jadi kalau dulu Amerika dan Uni Soviet, itu kan perang dingin selama beberapa dekade kan, tidak ada perang langsung antara dua adik kuasa, tapi pakai proxy. Jadi sekarang disebut era perang dingin kedua, the second Cold War. Ini sejarawan Neil Ferguson dari Stanford dan Harvard yang memberi istilah. Kalau ilmuwan lain atau intelektual lain seperti Farid Zakaria misalnya, no, it is not Cold War among them gitu. Ini Cold Peace. Bersahabat, ya, tidak dingin. Bersahabat, berhubungan tapi dingin, ya kan? Teman tapi dingin, gitulah kira-kira. Kita jangan gitu ya Pak Dayat ya. Nah, itu dia. Ini kedengarannya sederhana, kedengarannya sederhana. Cold War the second Cold War, atau
no cold peace ini implikasinya dahsyat kalau memang yang mana yang benar. Tapi ini kan yang satu apa tadi bahasa Pak Dayat itu satu dragon, Cina dragon Nah, naga, satu elang, iya ya, kan? ini Itu Elang kalau perang Hidayat. antara elang dengan naga nih. Eagle versus dragon. itu kalau elang itu bahasa bahasa Indonesia Sanskritnya apa Pak Dayat? Garuda, Ah, iya. Garuda. Kita Garuda Garuda ini itu Ah, Sanskrit kendaraannya yang elang Wisnu. juga. Kendaraannya Wisnu karena kita terpengaruh oleh tradisi India Sanskrit zaman lama. Ini kan mitologi lama, maka Ya. hmm, simbol negara kita pun kan burung Garuda yang menggambar itu Jadi, untuk lambang negara kita Sultan Hamid hmm. ini kedua. Mas, Jadi kalau mau simbolisme nih ya, ya, Garuda kan sama dengan elang, hanya ya, dalam bahasa Sanskrit akan ya. melawan naga. Semestinya Garuda bisa lebih dekat dengan elang karena sesama karakternya sama. Elang Hidayat. Masalahnya Nah, adalah elang itu senang terbang sendiri. Jadi kita pilih mana yang enak, kalau Mas? terbang sendiri namanya unipolar power gitu kan. Nah gini Pak Dayat, kalau kita mau seriusin dikit ya, kita lihat dulu lah Hmm. geopolitik ya. Amerika dan Cina secara real kan power itu ada yang hard power, ada yang soft power. Ya, ada yang power keras, kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, Ya. kekuatan teknologinya itu hard power. Kalau soft power kekuatan dia dalam mempengaruhi orang Hmm. sebagai sumber apa ilmu, bahasanya apakah dimengerti oleh banyak orang di dunia, apakah dia kebudayaannya Hollywood, Silicon Valley itu soft power yang Hmm. sangat amat efektif. Hmm. Drama Korea, drama Ya, Korea, ya, ya. ya kan, mempengaruhi kebudayaan anak muda kita. Ini kan soft power. Ya, dari Hmm. segi itu antara Cina sama Amerika kan, Amerika universitas. Kita mengirim banyak anak sekolah, lebih banyak ke Amerika, Eropa, Australia. Hmm. Hmm. Kalau anak kita nonton drama ya sukanya drama Korea. Itu kan Korea itu dilindungi oleh Amerika Serikat. Itu aliansi Ya. proteksi kan sampai sekarang Oke. tentara Amerika masih di Korea. Dari segi itu, dari segi persaingan geopolitik antara Amerika sama China, in terms of soft power kayaknya jauh tuh. Berapa banyak sih yang bisa menikmati atau berbicara bahasa Mandarin kan sedikit, tapi anak-anak kita banyak yang berbahasa Inggris dengan baik. Itu satu. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi, kan kalau kita lihat perbandingan ekonomi Amerika sama China, memang ekonomi Amerika ini PDB-nya ya 2 kali lebih besar Oh, dari Amerika dari China. dari Kalau Cina. Amerika kalau nggak salah 27 triliun sekarang, Cina masih di angka 17 15, 17 lah. Ah, triliun US dollar ya. Jadi kalau Ya. kita kurang lebih Mel 1 triliun dolar Hmm. skala ekonomi kita. Hmm. Jadi Hmm. Cina 17 kali lipat lebih banyak Hmm. skala lebih besar ekonominya kalau Amerika 27 kali lipat. Itu kira-kira gampangnya. Yang ya, kedua kita lihat Pak Dayat itu dari segi kekuatan militer atau belanja militer. Ya, ya. kalau kita lihat belanja militer itu sebenarnya kalau nothing compare. Ora iso Hmm. dibanding ke. Apa ada lagunya tuh, Ojo Nang banding-banding ke. jonjono. Nah, Ojo kalau kita lihat dibanding-banding ke. angkanya, Ojo dibanding-banding ke. kalau kita lihat angkanya, belanja pertahanan Amerika itu dan sekutunya kurang lebih 1,4 triliun dolar. Sementara kalau kita anggaplah Putin sama Xi Jinping kerjasama, itu mereka berdua negaranya itu walaupun gede nih, itu mereka berdua belanjanya paling-paling 400 miliar dolar. Kurang lebih. Oh. Secara hard power itu apa tadi lagunya Mel yang nothing compare orang ijo dibanding ke Itu apa? Ojo gono dibanding-banding kayak apalah. ojo banding-banding Aduh, ke. ya, ya. Dari segi itu kita harus tahu ini kan nahkoda nahkoda kapal besar Indonesia ini harus punya peta Ya, jalan. Nah, yang tadi Ya. betul. itu peta jalan Mel. Ya, Oke. itu Hmm. peta jalan di mana karang-karang ini ada batu-batu kerikil-kerikil di mana Ya. Ya, ya, ombak ya. yang Mm-mm. ada arus berputarnya. Jadi Ya. ini peta jalan. Jadi kalau menurut saya kita lihat fakta-fakta yang ada. Nah, satu lagi Mel, ada Mhm. fakta ini yang paling penting saya kira di antara yang lain bahwa walaupun kelihatan mereka bersaing, sebenarnya Amerika dan Cina itu saling membutuhkan. Ya. Oke. Istilahnya itu mereka Aha. strategic
competitors. Ini kalau istilah international politicsnya, mereka bersaing, tapi Ya, 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 sebenarnya Pak Dayat ini saling ya, membutuhkan. ya, Mereka itu saling dagang. Itu ya, partner ya. Cina itu partner dagang Amerika Oke. ketiga terbesar. Partner pertama dan kedua yang terbesar ya tetangganya di utara selatan. Kan Amerika kan di tengah Meksiko dan Kanada. Jadi perdagangan Oke. Amerika dan Meksiko ya wajar lah. Mereka mereka share the border ya ribuan kilometer. Tapi yang ketiga terbesar itu partner dagang Amerika, Cina. Dan angkanya makin membesar, Mel. 20 tahun lalu itu kurang lebih angkanya yang ada cuma Berapa? sekitar kurang dari 200 miliar dolar. Sekarang Oke. itu 2 tahun lalu, 2022 ya, angka terakhir Ya. yang saya punya itu sudah hampir atau di kisaran 800 miliar dolar. Jadi Oke. selama 20 tahun, perdagangan antara kedua negara ini, walaupun ngomongannya saling bersaing, Hmm. geopolitik, secara duit, secara Ya, dagangan, ya, ya, Pak ya. Dayat, meningkat. Ternyata. Nah, Oke. inilah yang menjadi harapan orang-orang yang Ya, Hmm. berkata bahwa oke lah politiknya ada sedikit panas, ada sedikit runcing, tapi dua negara adik kuasa ini walaupun omongannya Trump mau tarif mau apa Hmm. segala Hmm. macam, Hmm. ya, ekspor import mereka itu dagangan mereka itu jualan-jualan mereka itu makin tinggi. Ada buku yang bagus kita baca itu Chris Miller, hmm. Chip War ya, banyak Ya, yang bisa dipelajari. Hmm. Ini Hmm. perang perang chip, perang apa ya, namanya? Alat yang membuat handphone kita jadi Ya, ya. mungkin, komputer kita jadi mungkin. ya, Eh, itu pertumbuhan chip di Cina, teknologi chip making, ya, itu sangat pesat. Salah satu sebabnya karena banyak investor venture capitals dari Palo Alto, dari Silicon Valley yang hmm. kita mau bicarakan itu, Ya. Mel, Ya, ya, invest Mhm. di ya, Cina. Ya. Jadi awal-awalnya uang Amerika, ilmu Amerika, desain Amerika juga yang mengembangkan industri manufacturing chip Cina, making Mhm. di Cina yang kemudian menghasilkan juga Cina elektronikanya jadi bertumbuh ya, cepat ya dalam 10 tahun terakhir. Tapi intinya bahwa orang berharap ya ya, persaingan politik, persaingan militer bisa dilembutkan oleh dunia dagang di mana kalau dagang Mel tidak Mhm. perlu kalau perang kan harus ada kalah dan menang. Ya. ya, Betul ya? Kalau perang kan Betul. ada kalah ya, menang, orang ditembak, ada mati, Ya. ada hidup. Kalau betul, Ya. dagang betul. semuanya bisa menang, Mel. Ya, Cina bisa win-win. tambah kaya, Sama-sama cari Amerika untung tambah ini. kaya, sama-sama untung, nggak ada yang kalah, malah kita pun jadi ikut-ikut Ya, kaya. Ya. Jadi ikut-ikut maju, karena ada saja yang bisa kita ikut dalam perdagangan ya, internasional, kalau volume perdagangan dunianya jadi meningkat. Nah ini kan saya yakin tim dan tokoh-tokoh entourage Presiden hmm. Prabowo yang mengiringi beliau memahami logika ini kan, bahwa Hmm. kalau perdagangan dunia meningkat, ya kita Hmm. tinggal cari celahnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa manfaatkan. Karena my sense adalah ini ada ya tentu saja orang bilang jangan kembali ke abad 20, dua perang dunia kedua. Ya. Ya kan? Ya. Masa sih apalagi ada bom atom sekarang bom nuklir. My sense adalah itu jauh. My sense adalah Ya, yang meningkat walaupun orang bilang globalisasi terancam. My sense adalah jangan lupa Mel, Trump ini pedagang. Hmm. ya, Hmm. 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 Petak dagangnya jalan. Jadi ini barangkali untuk menawar nih buat betul. Rivin Ah. loh Ya, ya ya, 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 ya. supaya volume perdagangan keseimbangan Betul. perdagangan Amerika Cina memang agak jomplang dikit ya gede Ya, tapi jomplang. Mungkin Trump ingin memperbaiki. Kalau Cina bisa kompromi, maka bukan tidak ya, mungkin kita menyaksikan era perdagangan global yang meningkat pesat despite the fact bahwa the geopolitics of it is Hmm. a little bit complicated. Hmm. Nah ini kira-kira, jangan lupa Pak Dayat, orang ya, kearifan itu kan kalau kita bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Ya, Hmm. ingat ya. nggak Kamala Ini Harris? Only if Ya. it is dark, you You can can see the see the brilliant, brightness. the star. Kalau kita baca buku tebal-tebal,
Kita baca buku Henry Kissinger, Diplomacy, ada sejarah persaingan bagaimana Bismarck memimpin menjadi nahkoda Jerman, mempersatukan Jerman, mengubah keseimbangan balance of power. Kemudian bagaimana Napoleon mengubah keseimbangan kekuasaan antar bangsa, bagaimana Inggris respon, itu kan cerita literatur. Tetapi esensinya Pak Dayat, kearifan yang sudah dikatakan Pak Dayat tadi oleh Amel tadi, ya kan? Bagaimana nih jauh dan dekat, bersahabat tapi saling menguntungkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau begitu adalah ke depannya bagaimana? Ini kan starting point kunjungan Pak Prabowo dari Beijing ke Washington. Oke, habis itu ke Amerika Latin. Ini bagus sebagai simbolisme bahwa Indonesia punya posisi presiden baru dengan posisi yang akan berjalan ke depan. Pertama ketemu dengan Xi Jinping, kedua ketemu dengan Presiden Biden. Dua-duanya orang terpenting dalam politik dunia sekarang. Ya kan? Dengan percaya diri kita katakan we are your friend. Kalau kata Pak Prabowo biasanya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, itu bagus sekali. Sebagai prinsip yang tadi mendayung di antara dua karang, politik bebas aktif. Gitu kira-kira Mel. Oke Mas Heri, ini kita sudah tahu gambarannya nih, gimana ada karang besar yang dijaga oleh naga, kemudian ada satu lagi karang besar yang dijaga oleh eagle, oleh elang. Nah, tapi di sela-sela itu Elang Hidayat, karang yang mana? Karangnya jelas tuh, namanya udah sama tuh, elang. Di antara dua karang besar yang dijaga oleh naga dan satunya lagi dijaga oleh elang raksasa, ini banyak juga karang-karang lain. Nah, bagaimana Indonesia atau burung Garuda yang punya tujuan jelas, Indonesia emas di 2045 akan mencari keuntungan di setelah pertempuran itu. Itu pertanyaan bagus tuh Pak Dayat. Kan tujuan kita tadi, kalau kita bilang tadi, ingat kan tujuan founding fathers itu kesejahteraan. Nah, kan kalau Pak Prabowo kan bahasanya sekarang Indonesia emas. Satu generasi lagi, 20 tahun lagi kita harus negara maju. Nah, karena itu menurut saya situasi geopolitiknya kita manfaatkan untuk memperkuat hubungan. Ya, kemajuan kan perdagangan. Itu kan teknologi, ilmu pengetahuan, barang-barang, jasa, manusia, turisme. Itu kan semuanya yang membuat kita GDP-nya, PDB-nya makin gede dan kesejahteraan rakyatnya makin kuat. Nah, kita lihat faktanya dulu Pak Dayat. Pertama, di antara naga dan naga dan elang, kemudian karang-karang yang lain, burung-burung yang lain, kita dagang paling banyak sama siapa? Nah, angkanya adalah memang dari segi ini kita dagang paling banyak dengan Cina. Ekspor-impor kita, volume perdagangan kita itu dengan Cina lebih dari 100 miliar dolar. Itu jauh dibanding yang lain. Yang kedua ya ada Amerika, ada Jepang, ada India, ada berbagai negara lain. Tetapi memang kita harus tahu bahwa ini yang di Morowali, ya kan? Ini yang di berbagai kebangkitan ekonomi, hilirisasi lah kalau dalam bahasa Pak Jokowi itu kira-kira paling banyak memang Cina. Ya, pernah naik bus nggak ke Bandung? Pernah. Itu bus ya Cina, ya kan? Kereta cepat. Semula Jepang, kemudian Cina. Nah ini kan fakta ya. Tapi ada hal lain lagi Pak Dayat, Bu Amel. Kalau kita lihat, kalau kita mau maju kan harus ada investasi. PDB itu kan diukur dari investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, volume perdagangan. Ya kan ini kan elemen-elemen yang membuat kue ekonomi nasional sebuah negara kan. Nah, salah satunya angka yang bagus adalah kalau kita lihat bagaimana kita menarik investasi langsung dari berbagai negara. Investasi langsung itu FDI namanya, Foreign Direct Investment, yang jadi pabrik-pabrik itu loh. Bukan sekedar tanam saham. Kalau saham kan bisa datang hari ini, besok pergi kalau udah untung. Betul. Yang paling bagus itu kan foreign direct investment. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebuah negara. Nah, manufaktur langsung ya. Ya, langsung pabrik. Dia nggak gampang pindah setahun 2 tahun, Pak Dayat. Dan dia menyerap tenaga kerja luar biasa. Nah, angkanya kalau kita lihat dari yang saya dapat, itu yang paling banyak justru negara kecil tetangga kita. Negara kecil tapi kaya ya, Singapura. Di antara yang lain-lain itu paling tinggi. Dia 10 miliar dolar. Angka terakhir itu kan
lumayan dari segi itu kali 15.000 kan 150 triliun tahun lalu. Itu foreign direct investment dari Singapura. Entah itu uang dari Amerika atau uang dari Cina atau uang orang Indonesia yang ditanam di Singapura, kita nggak tahu. Tapi negara yang paling banyak memasukkan investasi langsung itu Singapura, disusul oleh ya tentu saja Cina dan negara-negara lainnya. Nah, ini kan fakta sederhana bahwa ini harus kita tingkatkan. Ya, masih banyak peluang untuk meningkatkan jauh lebih tinggi lagi. Kita butuh kalau Pak Prabowo mau tumbuh 8%. Ini kan cita-cita beliau sebagai cita-cita bagus kan. Selama ini Pak Jokowi kan cuma 5% pertumbuhan per tahun rata-rata. Kalau zaman Pak SBY 6% tahun rata-rata. Zaman Pak Harto pernah mencapai 8%. Ya, ya, kenapa melambat? Bukan karena kita makin loyo, tetapi skala makin besar. Memang kalau skala makin besar, pertumbuhan nggak gampang lagi 8%. Tetapi sebagai cita-cita, kalau kita mau tumbuh 8%, kan kurang lebih dibutuhkan investasi 1.000-2.000 triliun tambahan, ya, daripada existing. Jadi modal sudah ada. Nah, diplomasi internasional kita bukan cuma urusan geopolitik militer, bukan cuma dengan aircraft carriers, bukan cuma pesawat F-16 atau F-25, tetapi juga bagaimana mencari peluang-peluang baru, bagaimana mengundang investor-investor datang, sehingga gelora pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi. Nah, itu kan esensi dari diplomasi mendayung dua karang dalam bentuk yang paling kontemporer. Kita tentu saja harus menyelesaikan masalah perbatasan, masalah perundingan, perdamaian, kita ikut simpati kepada sana, kepada sini. But never forget bahwa kalau ekonomi dan teknologi kita tidak kuat, ya, kalau kesejahteraan rakyat kita tidak meningkat, peran geopolitik kita juga tidak terlalu berarti. Karena itu, inilah paradoks-paradoks yang harus kita tahu bahwa geopolitik, ya, tetapi at the heart of it ada kemampuan ekonomi, ada kepandaian universitas-universitas, sarjana-sarjana kita, ada kebudayaan kita yang harus kuat, tangguh, ya, dan kreatif, Pak Dayat. Nah, inilah kira-kira, saya kira bagus sekali kalau kita bisa ke depannya berpikir strategis ke arah sana. Jadi mungkin kalau untuk karang yang dijaga elang, kita ambil ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ke karang yang dijaga sama naga ini kita cari cuan. Ya, betul. Jadi kalau cari cuan kita ke Cina dan Singapura. Kalau cari ilmu dan teknologi kita ke Palo Alto, ke Stanford University. Itulah. Loh, bangsa yang pinter kan kayak gitu, Pak Dayat. Tahu di mana harus belajar, di mana harus bekerja, di mana harus dagang. Nah, nahkoda kapal besar kayak Indonesia ini dengan entourage yang pinter-pinter kan pasti ngerti lah bahwa ini kunci daripada kemajuan ke depan negara kita kan. Tahu kita memilih semua teman. Tapi kan kita tahu teman yang duitnya banyak yang mana, teman yang pinter yang mana, teman yang rewel-rewel dikit tetapi tetap baik hatinya mana. Ini esensinya geopolitik dan geoekonomik kan kayak gitulah kira-kira Pak Dayat. Benar-benar itu urutannya, Mas. Keamanan pakan kita lari ke Cina, tapi untuk keamanan ke depan lebih jauh, Amerika nggak boleh ditinggalkan. Ilmu, peradaban. Satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Jadi apa nih kearifan yang bisa kita ambil dari tamasa kita hari ini, Mas? Ya, jadi kalau pada epokan Gunung Salak kan kalau di ujung kita ada kearifan hidup. Itu harus. Kalau tadi kan kita ambil contoh dari Lee Kuan Yew Singapura kan. Nah, kita ini kita ke belakang sedikit. Tadi kan sudah singgung tuh. Kita belajar coba dari kearifan ini dari Thucydides. Ya, jenderal perang dari Yunani, ya juga negara kecil kayak bukan kecil, waktu itu Athena itu 5 abad sebelum Masehi, lama banget Pak Dayat. Ini Thucydides yang menulis tentang masih zaman Thales ini. Ya, perang Peloponnesia antara Sparta sama Athens ya. Ini dianggap sebagai filsuf bapaknya kaum realis. Ada kata-katanya yang bagus Pak Dayat, yang sumber kearifan yang kita perlu pikirkan hari ini. Dia bilang bahwa ini
aslinya bahasa Yunani, tapi kan saya kasih bahasa Inggris dulu baru kita bahasa Indonesia kan. Ya, the strong will do. Ini dia bicara the strong itu negara. The strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Ini jadi negara kuat akan melakukan bertindak apa yang bisa dia lakukan, sementara negara lemah akan menderita sebagaimana seharusnya atau umumnya negara lemah. Arifan dari sini adalah jangan mau jadi negara lemah. Jadi ya nggak pada kan? Karena dalam geopolitik itu the strong will do what they can, ya kan? The weak will suffer what they must. Kita belajar dong menjadi yang tadi kan dalam perdagangan, belajar ke Palo Alto untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, cari duit dengan Cina dan partner dagang yang lain untuk menjadi negara kuat. Nah ini kan Thucydides, kalau di India ada juga Thucydidesnya kan, namanya Kautilya, 1 abad setelah Thucydides. Kemudian kalau di Eropa ada pemikirnya juga yang ngomong yang sama, namanya Machiavelli. Kalau di Indonesia ada Elang Hidayat sama Amalia Kartika. Begitu Bel, kira-kira. Asli seru banget hari ini. Oke, baik banget deh. Kalau gitu kita cukup sudah? Oke. Ya, saya kira. Siap. Oke. Hari ini cukup ya. Cukup ya hari ini. Udah kejangkau semuanya. Baiklah. Kalau gitu terima kasih Wan Celi dan Pak Dayat, dan juga terima kasih buat teman-teman Freedom yang sudah bergabung di episode hari ini. Dan Leonardo da Vinci itu pernah berkata, aku baca ya. Keren. Knowledge of the past and of the places of the earth is the ornament and food of the mind of man. Artinya, pengetahuan tentang masa lalu dan tempat-tempat di bumi adalah ornamen dan makanan bagi pikiran manusia. Asik. Jadi pengetahuan seperti pupuk kandang bagi rumput yang tumbuh subur. Itu asik tuh. Dunia peternakan juga sedang tuh. Mantap. Maka dari itu, ikut yuk tamasya di Padepokan Gunung Salak. Di episode berikutnya, biar pikiran kita kenyang dan bernutrisi. Oke, siap. Oh ya, udah mulai musim hujan, jaga kesehatan ya. Bye-bye. Oke, dah.